Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas bagaimana cara menghitung rata curah hujan dengan beberapa metode. Tapi untuk kali ini saya akan membahas salah satu dari 3 metode yang ada. Menghitung rata curah hujan. Nah, untuk menghitung rata curah hujan, di sini ada 3 metode yang biasa digunakan. Yang pertama itu adalah metode yang paling mudah, yaitu metode aljabar. Kemudian ada metode polygon Thiessen, dan yang ketiga adalah metode isohyet. Nah, untuk kali ini saya akan bahas bagaimana menghitung rata curah hujan dengan metode aljabar. Untuk menghitung rata curah hujan dengan metode aljabar, maka kita tentunya butuh yang namanya data curah hujan. Nah, kalian pasti sudah tahu, saya rasa sudah tahu ya, ada beberapa tipe data curah hujan. Yang pertama itu adanya data curah hujan harian. Nah, seperti apa sih data curah hujan harian? Data curah hujan harian itu bisa kalian lihat di sini. Di gambar ini ada sebuah tabel. Nah, tabelnya itu terdiri dari kolom tanggal dan juga kolom bulan. Di kolom tanggal tentunya ya yang tertera adalah tanggal dari setiap masing-masing bulan. Baik itu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Jadi masing-masing tanggal, banyaknya tanggal tergantung dari bulannya. Ada yang tanggal 1 sampai tanggal 31, ada yang tanggal 1 sampai tanggal 28 dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada kolom bulan juga. Nah, kolom bulannya tentunya dimulai dari Januari sampai Desember. Jadi terhitung dalam 1 tahun. Nah, tabel ini menggambarkan hasil pengukuran kedalaman curah hujan atau ketebalan curah hujan dalam tiap harinya. Nah, selain tipe data curah hujan harian, ada juga yang dikatakan data curah hujan bulanan. Nah, untuk data curah hujan bulanan tentunya berasal juga dari data curah hujan harian yang direkap menjadi bulanan. Nah, untuk data curah hujan bulanan itu kalian bisa lihat pada tabelnya, di situ terdiri dari kolom bulan dan juga kolom tahun. Nah, kolom tahun ini sebenarnya tidak menentu ya, mau ada 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dan berapa tahun. Yang jelas ada kolom bulannya dari Januari sampai Desember. Jadi terhitung 1 tahun. Oke. Untuk kedua tipe ini, salah satunya bisa kalian gunakan dan data ini bisa kalian dapatkan di beberapa instansi. Salah satunya di instansi Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG. Nah, di BMKG biasanya kalau kita minta data curah hujan, itu biasanya yang dikasih adalah data curah hujan bulanan. Atau kalau memang tersedia atau bisa di-share data curah hujan harian pun kemungkinan juga kita bisa dapatkan. Oke, ini 2 tipe data curah hujan yang biasanya digunakan untuk menganalisis atau menghitung rata curah hujan. Next, untuk menganalisis hidrologi tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah yang namanya DAS. DAS itu kalian tentunya sudah tahu, DAS adalah singkatan dari daerah aliran sungai. Nah, yang mana sih yang disebut daerah aliran sungai? Daerah aliran sungai adalah daerah yang dibatasi oleh punggung-punggung perbukitan ataupun pegunungan. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini adalah puncak-puncak gunung. Nah, inilah yang menjadi pembatas dari daerah aliran sungai. Ya, dari daerah aliran sungai. Nah, kenapa dia menjadi batas? Karena kalian tentu bisa membayangkan ketika terjadi hujan dan jatuh pada perbatasan ini, tentunya sebagian hujan akan terbuang pada das yang lain dan juga das yang kalian ingin amati.
Jadi tentunya berbeda dong berapa banyaknya curah hujan yang akan tertampung pada daerah ini. Nah, makanya inilah yang disebut DAS, daerah aliran sungai. Suatu daerah yang dibatasi oleh adanya punggung-punggung pebukitan atau pegunungan. Nah, untuk menganalisis hidrologi tentunya kita harus tahu dulu DAS-nya, batas DAS-nya itu dari mana ke mana. Ya. Jadi selain DAS, kita juga perlu mengetahui yang namanya rainfall atau point rainfall ya. Point rainfall itu adalah satu titik pengukuran hujan yang biasanya ada di suatu daerah aliran sungai atau suatu DAS. Dan point rainfall ini sebenarnya ada beberapa dalam satu DAS, bisa ada 3, ada 1 atau lebih dari itu. Nah, untuk point rainfall biasanya belum bisa dilakukan analisis hidrologi. Kenapa? Karena point rainfall hanya memiliki satu data saja atau yang disebut hujan lokal, data lokal, karena hanya satu data pengukuran yang dimiliki. Nah, kapan bisa menganalisis hidrologi? Ketika ada beberapa point rainfall di dalam suatu DAS. Point rainfall anggaplah di sini adalah point rainfall atau titik pengukuran curah hujan, titik pengamatan curah hujan. Nah, untuk titik pengamatan ini atau point rainfall ini biasanya kita sebutnya stasiun curah hujan atau pos hujan. Nah, untuk pembahasan pos hujan maupun stasiun hujan nanti akan saya bahas di video berikutnya. Nah, di dalam satu DAS biasanya terdiri dari beberapa titik pengukuran curah hujan. Kadang ada hanya 1, kadang juga ada 2, kadang ada 3 atau bahkan lebih dari itu. Nah, kita ambil contoh. Di sini ada point rainfall. Ada 3 point rainfall atau titik pengukuran hujan. Ada titik pengukuran hujan. Ya. Nah, jadi di dalam satu DAS ini terdapat, ini contoh ya, jadi dalam satu DAS ini terdapat 3 titik pos hujan atau point rainfall. Nah, untuk menganalisis hidrologi kita butuh yang namanya areal rainfall. Yang mana sih yang disebut areal rainfall? Nah, areal rainfall itu adalah gabungan dari beberapa point rainfall ini yang digabung sehingga bisa dilakukan analisis hidrologi. Nah, penggabungan inilah yang disebut areal rainfall. Oke. Nah, bagaimana kalau point rainfall-nya ada di sebelah DAS yang lain, di DAS yang lain, yang tetangganya? Ya, bagaimana? Ketika kita melakukan pengukuran dan terdapat beberapa DAS di sekitarnya, baik itu di luar DAS, maka menjadi catatan bahwa jika stasiun hujan atau titik rainfall, point rainfall itu berada di luar dari DAS, maka data di stasiun tersebut tidak diperhitungkan. Kenapa? Nah, secara logika tadi sudah saya jelaskan bahwa contoh ketika terjadi hujan, maka jumlah hujan atau banyaknya hujan yang terukur itu akan berbeda masing-masing DAS. Sebagian hujan akan terkumpul di DAS yang kita amati dan sebagian hujan lagi akan terukur di DAS yang lain. Jadi otomatis pengukurannya berbeda dong, nilainya berbeda, ya kan? Nah, inilah yang menjadi catatan untuk menganalisis hidrologi. Tentunya kita butuh data curah hujan, kita harus tahu DAS-nya, dan kita tahu point rainfall atau areal rainfall-nya yang mana saja, di mana saja, apakah dia termasuk dalam DAS tersebut ataukah tidak. Oke, untuk menganalisis hidrologi ini tentunya kalian sudah tahu kan langkah-langkahnya, apa yang harus terlebih dahulu kalian ketahui. Ya, di sini ada 3 contoh data curah hujan. Nah, di sini saya punya 3 stasiun atau 3 pos hujan, 3 data curah hujan
yang saya ambil dari masing-masing stasiun. Jadi di masing-masing stasiun ini ada satu data curah hujan, itu terdiri dari beberapa tahun, 3, 6, 9, ini ada 10 ya, terpotong. Jadi di sini ada 3 stasiun. Stasiun pertama, kedua, dan ketiga. Oh ya, untuk melakukan analisis itu kita harus memiliki data curah hujan minimal 10 tahun dan juga minimal 3 stasiun. Oke, karena kita sudah punya data curah hujannya, maka kita masuk ke persamaan yang akan kita gunakan di metode aljabar. Nah, persamaan yang kita gunakan seperti yang kalian lihat di layar. Ya, di sini ada simbol P rata-rata atau tinggi curah hujan rata-rata yang tentunya akan kita hitung. Dan di simbol ini N adalah banyaknya jumlah stasiun hujan yang kita gunakan. Jadi minimal 3 kan. Nah, bisa lebih dari itu. Kemudian ada juga PI. PI ini adalah tinggi curah hujan di satu stasiun. Nah, di persamaan ini kalian tentunya sudah bisa menghitung rata curah hujannya. Ya, di sini ada soalnya. Kita ambil potongannya saja ya. Yang kita akan hitung adalah berapa rata curah hujan di bulan Januari tahun 2005. Berarti kalian butuh data curah hujan atau tinggi curah hujan di bulan tersebut dan tahun tersebut, baik itu di stasiun pertama, kedua, maupun ketiga. Ya, di sini kalau dibahasakan soalnya adalah diketahui suatu das yang mempunyai 3 stasiun hujan, di mana stasiun pertama itu ketebalan hujannya sebesar 718 mm. Mm ini adalah satuan dari ketebalan hujan. Kemudian di stasiun kedua itu ketebalan hujannya 586 mm. Di stasiun ketiga 543 mm. Maka hitunglah hujan rata dengan metode aljabar. Nah, bagaimana menghitungnya? Cukup teman-teman masukkan nilai masing-masing berdasarkan persamaan yang tadi ditampilkan. Nah, seper N ini adalah sepertiga karena kita punya 3 stasiun curah hujan. Kemudian dikali dengan ketebalan hujan masing-masing di masing-masing stasiun. Nah, sehingga menghasilkan nantinya adalah 616 mm. Nah, jadi rata-rata curah hujan yang terjadi pada bulan Januari tahun 2005 itu rata-ratanya adalah 616 mm. Oke, jadi kalau kalian sudah menghitung semua rata curah hujan masing-masing di tahunnya dan bulannya, maka terakhir kalian sudah bisa merekap hasil dari perhitungan rata curah hujan dengan metode aljabar. Oke, cukup mudah kan untuk menghitung rata curah hujan dengan metode ini? Metode ini adalah metode yang paling mudah untuk menghitung rata curah hujan, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Kapan kita menggunakan metode aljabar ini? Metode aljabar ini kita gunakan ketika curah hujan yang ada pada lokasi tersebut dianggap merata. Untuk metode berikutnya akan saya bahas di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.